Salawat berikan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali membahas tentang kitab Da' wa Dawa, manajemen hati. Jadi sebagaimana kita sebutkan di pekan-pekan atau Jumat genap kita bertauhid, kita Jumat ganjil kitab Da' wa Dawa ini. Walaupun semuanya pembahasannya adalah tauhid. Semuanya pembahasannya adalah tauhid. Kita masuk kepada pembahasan hakikat syirik. Hakikat syirik. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور فنقول من الله وحده نستمد الصواب. Kita kemarin itu membahas tentang syirik dalam ibadah. Ya. Mungkin kita balik belakang. Syirik dalam ibadah. Di mana pembahasan syirik dalam ibadah ini adalah sesuatu yang sangat mudah terjadi. Sangat mudah terjadi. Dan dia sangat tersembunyi. Ya. Sebagaimana Nabi SAW sebelumnya sudah kita bacakan, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namal. Syirik dalam umatku ini lebih tersembunyi dari semut yang hitam. Ya, ini maksudnya pasti terjadi juga gitu loh. Lalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa selamat dari syirik itu yang sangat tersembunyi? Wala qul, katakan atau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sementara aku mengetahui, yakni sadar, dan aku minta ampun kepadamu pada apa yang tidak saya ketahui. Setelah itu kita membahas tentang syirik fil ibadah itu. Syirik itu terjadi di perbuatan dan perkataan. Yakni syirik itu, yang mengikuti syirik tersebut adalah syirik baik itu di perbuatan atau perkataan atau niat dan maksud. Lalu diberikan contoh syirik dalam perbuatan seperti sujud kepada selain Allah, ya, tawaf di selain dari Baitillah dan seterusnya. Termasuk mengibadati kuburan. Kemudian yang kedua adalah syirik kepada Allah dengan lafaz.
Itu syirik di dalam ucapan. Seperti sumpah dengan selain Allah. Dan kita menyamakan makhluk dengan Allah. Dengan perkataan, ini tidaklah terjadi kecuali kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas juga adalah bagian yang ketiganya syirik dalam iradah wan niat. Syirik dalam kehendak dan niat. Syirik yang dalam kehendak dan niat ini sangat luas sekali. Kata Ibn Qayyim, dia itu adalah samudera yang tidak bertepi. Sangat sedikit orang yang selamat darinya. Siapa dia? Man arada bi'amalihi ghaira wajhillah aw nawa syai'an ghaira taqarrub ilaih wa talaba al-jaza' minhu faqad asyraf fi niyati wa iradatihi. Siapa yang mengamal sebuah amal yang tidak wajah Allah, atau dia berniat dengan suatu niat selain dari mendekatkan diri kepada Allah, atau meminta balasan dari Allah, tapi minta balasan kepada manusia, maka dia sungguh telah berbuat syirik di dalam niat dan kehendaknya. Maka ikhlas itu adalah orang yang memurnikannya untuk Allah, baik perkataan, perbuatan, dan keinginan dan serta niatnya. Inilah hakikat dari agama Nabi Ibrahim. Taib. Sekarang kita masuk pada hakikat syirik. Jadi disebutkan tadi, jika Anda sudah mengetahui dalam pendahuluan tentang pembagian-pembagian syirik tadi, maka jawaban itu akan bisa Anda ketahui, bisa Anda pahami terhadap pertanyaan yang disebutkan, yaitu maka kita katakan hanya kepada Allah semata kita minta pertolongan dan jawaban yang benar. Hakikatus syirik, hakikat dari syirik adalah at-tashabbuh bil khaliqi wa tashbihul makhluqi bihi. Wa hadha huwa al-haqiqatu huwa at-tashbih bil haqiqah. Fil haqiqah. Hakikat syirik itu adalah menyerupakan diri dengan sang pencipta. Ya. Yaitu menyerupakan makhluk bisa juga dengan sang pencipta. Dan menyerupakan makhluk dengan Allah dan menyerupakan makhluk dengan Allah, atau penyerupaan terhadap kepada Allah. Penyerupaan diri dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Artinya apa? Menyamakan atau menyerupakan selain Allah dengan Allah. Maka pada hakikatnya syirik itu adalah tashbih, yaitu penyerupaan yang hakiki. Ya, pada hakikatnya ada penyerupaan. La itsbata sifatil kamal allati wasafa Allah biha nafsuhu wasafa biha rasuluh
La itsbata sifatil kamal, tidak menetapkan sifat yang sempurna yang telah Allah sifatkan dirinya atau apa yang telah disifatkan oleh Rasulnya. Ya. Jadi pada hakikatnya syirik itu adalah menyerupakan, bukan menetapkan sifat. Berbeda dengan orang yang telah dibalik hatinya oleh Allah, yang telah Allah butakan matanya, yang mana dia telah memutarbalikkan fakta. Mereka namakanlah orang yang mentauhidkan Allah sebagai tasbih. Dan mereka namakan tasbih ta'ziman wa ta'atan. Dan tasbih mereka jadikan sebagai pengagungan dan ketaatan. Wal musyrik, orang yang berbuat syirik, musyabbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'is ilahiyah. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang menyerupakan makhluk dengan sang khalik di dalam kekhususan ilahiyah. Itu hakikat dari syirik. Syirik penyerupaan. Ketika seorang menyerupakan makhluk dengan khalik, maka dia jatuh kepada perbuatan syirik. Jadi orang musyrik telah menyerupakan makhluk dengan pencipta dalam kekhususan ilahiyah, uluhiyah. Di antara kekhususan uluhiyah adalah mengesahkan Allah yang menguasai mudarat, manfaat, yang memberikan dan menahan. Taib. Di antara kekhususan uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan mengesahkan Allah dengan penguasaan mudarat, manfaat, memberi dan menahan. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah memudaratkan, hanya Allah sendiri yang memudaratkan, tidak ada yang ikut serta. Memberikan manfaat, Allah sendiri yang memberikan manfaat. Begitu juga memberi dan menahan. Kalau kita tahu bahwasanya hanya Allah saja yang mendatangkan mudarat, tidak yang lain. Hanya Allah saja yang bisa mendatangkan manfaat, tidak yang lain. Hanya Allah saja yang memberi, tidak ada yang lain. Hanya Allah saja yang menahan, tidak ada yang lain. Maka ini punya konsekuensi bahwa mengharuskan kita mengaitkan doa, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal kita hanya kepada Allah semata. Siapa yang menggantungnya kepada makhluk, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk dengan sang khaliq. Dia telah menjadikan yang tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya, baik mudarat maupun manfaat, baik kehidupan atau kematian, baik kehidupan, dan tidak juga nusyur atau berkumpul, apalagi yang lain, ya, dia serupakan itu dengan yang zat yang memiliki perintah seluruhnya. Yang mana
seluruh ada pada tangannya. Jadi, saya ulangi, ketika di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, khusus ilahiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan menguasai mudarat, menguasai manfaat, menguasai pemberian, menguasai penahanan. Jadi tidak ada yang bisa menahan kecuali hanya Allah. Kalau Allah berkehendak menahan, maka dia tahan. Kalau Allah berkehendak diberi, dia beri. Tidak ada satu pun yang ikut serta di dalamnya. Maka oleh karena itu, mengharuskan kita apa? Menggantungkan diri kita hanya kepada Allah semata, karena dia memiliki itu semua. Maka siapa yang menggantungkan kekhususan tadi kepada makhluk, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk dengan Sang Khaliq. Ya, dia jadikan yang tidak memiliki mudarat untuk dirinya, manfaat, mati dan hidup, dia jadikan sebagai yang syabihan, yang menyerupai bagi Allah yang memiliki seluruh perintah, yang seluruh ya yang mana seluruh dari urusan ini ada di tangannya. Semuanya kembali kepada Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, terjadi. Apa yang tidak dikehendaki, tidak terjadi. Tidak ada satu pun orang yang bisa menahan apa yang dia beri. Dan tidak juga ada seorang pun yang mampu memberi apa yang dia tahan. Malahan apabila Allah telah membukakan pintu rahmatnya untuk hambanya, tidak ada satupun yang menghalanginya. Tapi kalau seandainya siapa yang ditahan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa melancarkannya. Ini keyakinan ini harus kita tanamkan di pada diri kita. Ya. Kalaulah seandainya Allah sudah menakdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Itu yang tauhid gitu loh. Coba, kadang-kadang kita masih ragu dengan ekonomi. Baai duit emboko. Ya. Pertama kita berusaha. Tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi kita jika kenapa? Karena Allah saja yang penghalang. Tidak ada yang akan mampu menghalangi jika Allah memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah menghalang. Ya, ini adalah tauhid. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ini selalu kita ucapkan juga dalam zikir. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, ini mungkin berhubungan dengan ini. Saya kemarin dengan salah seorang, ini agak sensitif nih sedikit nih. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu ya, khusus sangat sensitif sekali. Kita meyakini bagaimana keyakinan seorang ibu di Jakarta itu. Saya ketemu dengan suaminya yang
yang menjemput kami, ya, menjemput kami ke bandara. Pada saat perjalanan kami berbicara, maaf, ni masalah poligami nih. Apa kata istrinya? Saya sudah izinkan suami saya. Saya yakin kalau seandainya Allah memang mentakdirkan dia, bagaimanapun saya menghalanginya, dia akan terjadi. Kalau Allah mentakdirkan dia tidak terjadi, dia tidak poligami, bagaimanapun juga upaya dan usahanya tidak akan terjadi. Ya, itu apa namanya? Itu putih maripatnya. Karena yang memberi itu adalah Allah. Yang menghalang itu hanya Allah. Jika kita yakin itu bahwasanya Allah Esa dalam melakukan itu, kekuasaan dan penguasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hidup kita akan jadi aman. Jadi tenang. Tidak ada gelisah. Kita lihat entah berapa orang-orang kufar, orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ada yang berupaya menghalangi begini. Yang namanya Allah berikan, tetap Allah berikan. Ya. Ada orang yang apabila punya usaha selalu ditutup-tutup, selalu gagal, tidak ada satupun yang bisa mensukseskannya, kecuali semuanya adalah dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau namanya syirik tadi apa? Tashbihun al-makhluk bil khaliq. Mentashbih atau menyerupakan makhluk dengan sang khaliq. Itu namanya syirik. Wa min aqbah tashbih, penyerupaan yang paling jelek, yang paling seburuk-buruknya penyerupaan adalah tashbihu hadzal ajiz al-faqir bidzat bil qadir al-ghani bidzat. Ya, penyerupaan yang seburuk-buruk penyerupaan adalah menyerupakan orang yang benar-benar lemah dan miskin dengan zat yang benar-benar maha kuasa lagi maha kaya. Jadi makhluk yang paling lemah, manusia ini lemah. Kalaulah tidak dari daya dan upaya dari Allah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, lemah yang betul-betul makhluk yang betul-betul betul-betul lemah dan miskin, tidak punya apa-apa, lalu disamakan dengan zat yang maha kuasa dan maha kaya, maka ini adalah penyerupaan yang sejelek-jeleknya. Maka itulah namanya syirik, dan itulah hakikat syirik. Wa min khasa'is ilahiyah, di antara kekhususan uluhiyah lainnya adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, yang mana tidak ada kekurangan sedikit pun. Kekurangan pada salah satu sisinya tidak ada sama sekali. Betul-betul sempurna. Maka kekhususan ini mengharuskan bahwa ibadah itu semuanya untuk Allah semata.
Ya. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah sempurna dari segala sisi, tidak ada kurang sedikit pun, maka ini menuntut kita untuk menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Menjadikan pengagungan, pemuliaan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, mohon pertolongan, serta sebenar-benar menghinakan diri yang diiringi dengan kecintaan, semua itu wajib hanya untuknya saja. Malahan secara akal dan syariat serta fitrah mewajibkan kita atau menuntut kita bahwasanya itu semua hanya untuk Allah semata. Secara akal misalkan. Akal sehat kita menuntutnya itu semua hanya untuk Allah. Secara syariat apalagi? Secara fitrah pun. Ya. Menunjukkan bahwa itu semuanya untuk Allah semata. Dan secara akal serta syariat serta fitrah menolak semuanya itu untuk selain Allah. Maka siapa yang menjadikan sebagian dari ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, tawakal, khauf, doa, roja, inabah, dan seterusnya itu, siapa yang menjadikan sebagian darinya untuk selainnya, maka dia telah menyamakan selainnya dengan zat yang tidak memiliki tandingan. Ya, berarti dia telah menyerupakan selainnya dengan zat yang tidak ada tandingan. Yang tidak ada tandingan sama sekali. Tidak ada tasyabih biman la syabiha lahu wala mathila lahu wala niddalah. Ya. Wadzalika aqbahu tashbih wa abtal. Maka oleh karena itu, penyerupaan ini adalah penyerupaan yang paling buruk dan paling batil. Yang maksudnya orang berbuat syirik. Apa tadi syirik? Hakikat syirik apa? Penyerupaan. Penyerupaan makhluk dengan sang khalik, penyerupaan sang khalik dengan makhluk. Ya. Secara akal sehat, secara syariat dan secara fitrah tidak akan mungkin bagaimana bisa menyerupakan yang paling lemah dengan maha yang kuasa. Tidak akan mungkin bisa ditandingi, disandingi, ditandingi. Maka apabila kita menandingkan orang yang sangat lemah kepada zat yang maha kuasa, itu adalah seburuk-buruk sandingan dan tandingan. Atau dan seburuk-buruk penyerupaan. Kenapa? Disebabkan keburukannya. Ya. Wa syiddati qubhihi wa tadummunihi ghayat adh-dhulmi. Akhbar subhanahu ibadahu annahu la yaghfiruhu ma'a annahu kataba ala nafsi rahmah. Disebabkan karena jeleknya, sangat buruknya syirik ini.
dan di dalamnya ada unsur puncak kezaliman, ya, dalam berbuat syirik itu ada kezaliman yang besar. Karena gara-gara itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hambanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, sementara Allah telah menetapkan pada dirinya bahwa Allah Maha Penyayang. Kalau kita mengetahui bahwasanya konsekuensi penyayang itu apa? Konsekuensi penyayang adalah memaafkan. Tapi kenapa syirik Allah tidak maafkan? Karena dia sudah melampaui batas. Ya, karena dia sudah melampaui batas, sejelek-jelek penyerupaan. Makanya dia tidak dimaafkan. Kayak gini, misalkan ada orang tua deh. Orang tua itu sayang nggak kepada anaknya? Ibu sayang. Karena saking sayangnya, anaknya diberikan perhatian. Dan itu adalah fitrah. Tapi ketika anaknya lah sampai kata liye, paham nggak ibu? Ya, mingkek-mingkeknya lah melebihi dari batas, ya, kesabaran. Ya, apa kata orang tua kepada anaknya? Ndak akan lagi bodoh. Ya, di mana sudah melampaui batas, ya, sehingga tidak dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain karena di dosa syirik itu adalah dosa yang paling keji, paling buruk karena menyerupakan Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kaya dengan makhluk yang tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, yang sangat lemah dan sangat miskin. Kalau di manusia, bapatah lagi dengan menyerupakan batu, kayu, patung, ya, diserupakan dengan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya. Makanya syirik itu adalah sekeji-kejinya dan setinggi-tingginya kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya. Sementara Allah menetapkan pada dirinya rahmah. Taib. Kelanjutkan. Wa min khasa'isil ilahiyah. Di antara kekhususan uluhiyah lainnya, al-ubudiyyatu allati qamat ala saqina la qiyama laha bidunihima. Ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhulli, hadha tamamul ubudiyyah, fatafawutu manazil al-khalqi fiha bihasabi tafawutihim fi hadaini al-aslayn. Di antara kekhususan-kekhususan ubudiyah, uluhiyah lainnya adalah ubudiyah, yaitu penghambaan. Penghambaan diri yang ditegakkan di atas dua pilar, yang tanpa keduanya niscaya tidak akan tegak ubudiyah itu. Apa dua pilarnya? Baru dikatakan dia adalah seorang penghambaan dirinya.
ada dua pilar utama. Yang pertama adalah ghayatul hubbi, yaitu kecintaan yang maksimal, puncak kecintaan. Ma'a ghayatul dhulli, puncak kerendahan diri atau puncak kehinaan diri. Jadi seorang bisa dikatakan berubudiyah, betul-betul ubudiyah, apabila cintanya yang bersangatan seiring dengan menghinakan dirinya kepada Allah yang puncak kehinaan. Itulah kesempurnaan penghambaan. Adapun perbedaan kedudukan para makhluknya dalam hal ini tergantung kepada keberadaan mereka dalam dua pilar ini. Dua pilar asas ini. Kapan seorang yang betul-betul tingkat ubudiyah yang paling tinggi? Apabila dia sampai kepada puncak kecintaan dan puncak kehinaan diri. Dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat ubudiyahnya akan sempurna sebagaimana tingkat ubudiyah Nabi SAW. Sehingga Nabi dinamakan sebagai abd. Kedudukan makhluk di dalam hal ini akan bertingkat-tingkat sesuai dengan dua pilar ini. Ada yang cintanya menengah, kemudian ketundukan hatinya atau kerendahan dirinya juga setengah-setengah. Maka posisinya juga setengah-setengah. Ya. Ada orang yang tidak sekolah, tapi Masya Allah luar biasa. Cintanya kepada Allah sangat tinggi. Kerendahan dirinya juga sangat tinggi. Merendahkan dirinya sampai kepada puncaknya. Kalau misalkan ke atas dan ke bawah, ke atasnya puncak kecintaannya sangat tinggi, dan puncak kehinaan dirinya juga sampai kepada titik paling rendah. Ya, maksud paling rendah adalah paling puncaknya gitu ya. Maka itulah yang dinamakan dengan ubudiyah yang paling maksimal. Barang siapa yang memberikan, waman a'ta hubbahu, siapa yang memberikan kecintaan, wa dhullahu, siapa memberikan kecintaannya, kerendahan dirinya atau kehinaan dirinya dan ketundukannya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah, menyerupakan orang itu dengan Allah pada hak yang murni milik Allah. Saya ulangi, rasa cinta tadi milik Allah, rasa menghinakan diri milik Allah. Hanya kita berikan kepada Allah, ya. Kemudian rasa tunduk kita hanya kita berikan kepada Allah semata. Ketika ada orang memberikan kepada selain Allah, tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah, ya, tunduk dan patuh kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan orang yang diberinya tadi dengan Allah, dia serupai dalam hak yang murni hanya milik Allah. Dan ini adalah merupakan mustahil jika ada syariat yang datang membawa hal ini karena perkara tersebut dianggap jelek oleh setiap fitrah dan akal. Ya.
maka sangat mustahil ada satu syariat dengan syariat-syariat yang membawa pemahaman ini. Karena kejelekannya, kekejiannya tetap ada di dalam fitrah, di dalam akal. Hari ini saya melihat ada seorang, dia bilang gini di Facebook ya. Lihat ini tontonan sangat bagus. Lalu dilihatkan ada orang wanita sedang menyembah batu. Ditulis itu batunya, ya, seperti orang yang di Bali. Ya, dia menyembah batu, minta di batu menyembah. Lalu setelah itu videonya diputarkan dengan adanya kaum muslimin berebut mencium Hajar Aswad. Lalu dia komentari, coba lihat, ini mau nyembah batu, ini juga menyembah batu katanya. Lalu, kenapa kita saling memarahi, saling membenci, coba akal kita kemana? Ini kata dia. Dia memandang bahwasanya kaum muslimin yang mencium Hajar Aswad disamakan dengan orang yang menyembah-nyembah kepada batu. Maka kita katakan itu adalah perkara yang sangat-sangat tidak bisa disamakan. Karena kita mencium Hajar Aswad karena dilakukan oleh Nabi. Karena Hajar Aswad itu datang dari surga. Di sini kita dituntut untuk mutaba'ah dengan Rasul. Rasulullah menciumnya, maka kita menciumnya. Bukan kita menganggap dia akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kata Umar bin Khattab, dia berbicara kepada Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu engkau ini adalah batu. La tanfa' la tadur. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbalt. Kalaulah tidak aku melihat Rasulullah menciummu, pasti aku tidak akan mencium. Lalu pertanyaan, apakah kaum muslimin ada lagi mencium batu selain dari batu Hajar Aswad? Kita jawab tidak. Tidak sama sekali. Maka ini berbeda dengan orang yang suka mencium dan menyembah batu. Nah, kita sambung lagi, ya. Jadi mustahil jika ada syariat yang datang membawa mengajak orang berbuat syirik. Karena perkara tersebut dianggap jelek oleh setiap fitrah dan akal. Yakni berbuat syirik itu menyamakan orang yang paling lemah dengan zat yang maha kaya dan maha kuat. Tidak akan mungkin bisa disamakan. Ya. Hanya saja syaitan telah merusak dan menyimpangkan fitrah serta akal kebanyakan dari manusia. Syaitan bermain. Dia robah pola pikir orang. Ya. Dia telah merusak akal mereka. Dan dia telah melakukan perubahan
yang mana tidak lagi sejalan dengan fitrah. Ya, meskipun demikian orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tetap berada dalam fitrahnya yang pertama. Kemudian Allah mengutus para rasulnya untuk menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia dengan perkara-perkara yang sejalan dengan fitrah dan akal manusia mereka. Maka bertambahlah cahaya di atas cahaya dengan hal ini. Ya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki. Apabila hal ini telah diketahui, maka termasuk kekhususan-kekhususan uluhiyah adalah sujud. Ya, itu kekhususan Allah. Maka barang siapa sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah. Nah, ini banyak kita yang tidak tahu, sehingga ada anak-anak melihat orang sujud kepada orang tuanya lalu dia sujud juga, kan susah. Ya, barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah. Di antara kekhususan uluhiyah lainnya adalah tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka ia telah menyamakan selainnya dengan Allah. Contoh lainnya adalah taubat. Barang siapa yang bertobat kepada selain Allah, maka ia telah menyamakan selainnya dengan Allah. Dalam hal ini termasuk bersumpah dengan namanya sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selainnya, maka dia telah menyamakan selainnya dengannya. Ini semua dari sisi perbuatan orang yang menyerupakan. Adapun dari sisi penyerupaan, amma fi janib tashbih bihi, siapa saja mengagungkan dirinya, sombong dan mengajak manusia untuk menyanjung dan memuji, mengagungkannya, tunduk dan mengharapkan, serta menggantungkan hati kepadanya dengan rasa takut dan harap, bersandar diri sepenuhnya serta menolong pertolongan, maka dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, dari sisi penyerupaannya dengannya, siapa yang menyombongkan diri, takabbara, siapa yang membanggakan dan mengagungkan dirinya, dan dia mengajak orang untuk mengagung-agungkannya dalam pujian, sanjungan, tunduk harap, dan mengaitkan hati dengannya, rasa takut, rasa harap, maka maafkan, maka sungguh dia telah menyerupai Allah. Ya. Wa man syabbaha billahi faqad tashabbaha billahi wa naza'ahu fi rububiyyati wa ilahiyyati. Siapa yang melakukan hal itu, sungguh dia telah menyerupakan dengan Allah dan
sekaligus telah merebut hak Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah adalah perbuatan Allah, uluhiyah adalah penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa haqiqatu bi an yuhinahu Allah. Kalau seperti itu dia sudah menyerupakan dengan Allah, dia sudah merebut hak Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah, maka sesungguhnya hakikatnya dia telah menghina bahwasanya dan dia hakikatnya Allah telah menghinakannya dengan kehinaan yang luar biasa. Allah juga telah menghinakannya dengan hinaan yang luar biasa. Wa ja'alahu tahta aqdami khalqihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala tempatkan di bawah telapak kaki para makhluknya. Ya. Jadi orang berbuat syirik adalah orang yang sangat pantas untuk dihukum, ya. Dia adalah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Tapi di dalam sahihain, dalam sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, al-'azamatu izai wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuhu. Allah berfirman, keagungan adalah sarungku, kesombongan adalah selendangku. Keagungan, ya, Allah berfirman, keagungku adalah sarungku, kesombonganku adalah selendangku. Barang siapa yang merebut salah satu dari keduanya dariku, maka aku akan azab dia. Jika pelukis yang membuat gambar dengan tangannya termasuk orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, disebabkan dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah dari sisi kreasi ciptaan belaka, maka bagaimana lagi dengan orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dari sisi rububiyah dan uluhiyah. Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi azaba yawmal qiyamah musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling keras siksaan pada hari kiamat adalah para penggambar atau pelukis. Dia dikatakan kepada mereka, hiduplah apa yang telah kalian ciptakan. Juga dalam sahih, Nabi SAW mengatakan, قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Cobalah mereka ciptakan sebutir zarah, atau cobalah mereka ciptakan sebutir biji, atau cobalah mereka menciptakan sebutir gandum. Diperingatkan dengan zarah dan gandum untuk membedakan yang lebih agung dan lebih besar daripada itu. Saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita. Pembahasan kita masih tergantung, mudah-mudahan bermanfaat untuk sementara, karena kita betul-betul harus mendalami
tauhid ini, ibu-ibu, ummahat sudah lama nih ngaji. Sangat lama sekali. Tapi dalam tauhid masih perlu dipertanyakan. Ragu hidup, entah dari mana, takut nggak makan, takut apa, ya. Itu semuanya adalah disebabkan karena pengetahuan kita tentang Allah masih kurang. Ya. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz sekeluarga. Amin. Pertanyaan, apakah mencium tangan guru atau orang tua merupakan bentuk pengagungan kepada selain Allah? Ustaz, tidak. Tidak termasuk pengagungan selain Allah. Yang enggak boleh itu adalah sujud. Sujud dan ruku. Ya, karena sujud itu adalah bagian dari ibadah. Kalau mencium tangan enggak apa-apa. Ya. Dan ini adalah bagian dari bentuk etika. Dan malahan sebagian daerah termasuk di Arab Saudi juga itu ada sebagian dari tradisinya seperti itu. Bagaimana menurut syariat pakaian muslimah? Apakah arti menjulurkan pakaian menurut Al-Quran? Apakah pakaian muslimah harus memakai gamis selalu, tidak boleh memakai pakaian yang potongan, misalnya rok dengan bajunya yang lebar? Iya. Pertama, pakaian itu secara model dan bentuk itu kembali kepada urf atau adah, kebiasaan. Adapun aturan dalam syariat, ya, aturan dalam syariat itu ada aturannya. Tidak boleh ketat. Ya, kalau potongan ini tidak ketat nggak apa-apa. Ya, baju kurungnya yang lebar misalkan. Tidak boleh membentuk lekukan tubuhnya, membentuk dada dan pinggangnya misalkan. Ya. Tidak boleh tipis sehingga membayangi kulitnya. Tidaklah longgar, tidak boleh ketat. Kemudian kalau bisa pakaiannya adalah berwarna gelap-gelap. Karena itu akan lebih melindunginya, berbeda dengan yang terang-terang. Kemudian tidak boleh pakaian syuhrah. Pakaian yang gampang untuk menjadi gaya tarik mata untuk melihat. Wallahu a'lam. Baik. Di WA kita lihat pertanyaan. Dalam perjalanan ibadah haji, kadang kita mendarat di Bandara Jeddah pukul 3 atau 4 dini hari waktu Jeddah. Setelah itu kita melakukan proses imigrasi, yang mana proses imigrasi memakan waktu yang tidak bisa diprediksi. Kadang cepat, kadang lambat. Bagaimana dengan sholat subuh kita? Apakah selesai proses imigrasi melewati waktu subuh seperti pukul 6:30 atau lebih, atau bisa lebih? Apakah masih ada waktu sholat subuh? Kita lihat, ya, kalau jam 6:30 itu udah habis waktu subuh. Jadi waktu kita antrian, kita bisa sholat di lataran tempat antrian itu bisa. Ya, minggir sedikit sholat atau tempat sholat di sana ada. Ya, kita akan bisa melihat kondisi kita. Ya, supaya bisa mengerjakan sholat. Jangan gara-gara itu hilang sholat subuh kita mau melaksanakan haji. Anda mau bertanya, apakah contoh dan beda menyerupakan makhluk dengan Allah dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan sesuai dengan sifat manusia? Taib. Tidak sama. Tidak sama. Allah menetapkan untuk dirinya sifat-sifat yang mana sifat itu sama namanya. Ya, ibu-ibu,
Ini pelajaran yang saya dapatkan juga dalam daurah kemarin. Nama sama bukan berarti menyebabkan hakikatnya sama. Baik, sebagai contoh, ada nggak yang hadir ini ibu yang namanya sama? Taruhlah namanya Fatimah. Ada 2 orang Fatimah, sama nggak dia? Jauh berbeda. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Kalau itu nama sama hakikatnya berbeda, apalagi antara makhluk dengan sang Khaliq. Allah menetapkan Allah menetapkan untuk dirinya pendengaran, penglihatan. Manusia juga memiliki penglihatan dan pendengaran, penglihatan. Tapi hakikatnya adalah berbeda. Tidak sama. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah yang mana nama-namanya sama dengan sifat-sifat manusia bukan berarti itu adalah sama. Taib. Manusia punya telinga enggak? Ya, punya telinga ya. Kuali punya telinga. Telinga kuali sama enggak telinga manusia? Sama-sama namanya. Tapi telinga itu untuk apa gunanya? Untuk menjewel ya. Untuk macik. Kan gitu ya. Macik. Kenapa tidak sebutkan tangan kuali? Tangan kuali atau telinga kuali? Ya, itu hanya penamaan. Penamaan itu mirip dengan apa fungsinya, tapi hakikatnya berbeda. Ya, nanti setelah solat kita sambung dengan fikih dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan kita jawab jika kita tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Ya di lapak seru saja.